Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana wa an'am walladhi wa'ada man atahu bisawabi fidari salam walladhi anirtika bil asam. Qala Allahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'du. Yang terhormat kepada para dewan juri yang sama-sama kami hormati, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pidato saya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Takwa Sebaik-Baik Bekal di Dunia dan di Akhirat. Teman-teman yang berbahagia, sudah berapa banyak kemaksiatan dan kejelekan yang sudah kita perbuat? Sudah berapa besar dosa yang sudah kita tanggung, sementara kita tidak mau menyadarinya dan tidak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang rugi dan celaka. A'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, hendaklah kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai para santri, khususnya para generasi muda Islam yang insya Allah menjadi penerus bangsa di masa depan, hendaklah didasari dan dibekali oleh iman dan takwa. Dalam hal lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Maka apalah arti hidup ini jika kita tidak mengabdi kepadanya? Tidak berarti sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dalam hidup ini hendaklah kita mencari bekal untuk akhirat dengan iman dan takwa, karena sebaik-baik bekal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa takwa menjadi bekal yang paling baik untuk akhirat? Karena orang yang takwa selalu berperilaku baik dan selalu mengerjakan amal soleh yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, yang selalu menjauhkan dari perbuatan yang membahayakan dari dirinya sendiri dan orang lain. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau salah seorang manusia ditanya, pilih manakah antara bahagia dan sengsara, pasti mereka menjawab dan memilih bahagia. Tetapi bagaimana perilaku mereka hidup di dunia ini? Mereka selalu menuruti hawa nafsunya hingga melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi orang yang celaka hidup di dunia ini dan tidak mau menjadi orang yang bertaubat dan mengingat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung hidup di dunia dan di akhirat, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita semua sebagai para generasi muda Islam yang insya Allah menjadi bekal untuk penerus bangsa di masa depan ini. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa akan menjadi orang yang beramal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan masa depan kita, masa muda kita ini dengan aktivitas dan berbagai aktivitas keislaman dan amal soleh yang baik yang berdimensi ritual ibadah mahdah maupun kebertulusan kemasyarakatan, berdimensi sosial kemasyarakatan, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua para generasi muda Islam khususnya, semoga kita semua menjadi para generasi muda Islam yang bertakwa, yang insya Allah menjadi penerus bangsa yang baik di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekiranya itu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.